Oh, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mbak Rima Arta dari Microsoft Indonesia. Yang kami hormati Bapak Agustinus Marcito, narasumber hari ini. Beliau adalah educator di SD Pangudi Luhur Yogyakarta. Kemudian yang kami hormati Mas Ahmad Fahmi atau Mas Afid dari Microsoft Indonesia juga yang nantinya akan memberikan tech updates. Kemudian tidak lupa Bapak Ibu peserta kegiatan hari ini yaitu Microsoft Showcase School Monthly Call. Alhamdulillah kita sudah bergabung bersama di edisi bulan Februari 2023. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat di kegiatan SCS Monthly Call ini, kegiatan rutin yang digelar untuk melibatkan semua sekolah showcase yang ada di Indonesia ini untuk saling berbagi, untuk mendapatkan update terkini tentang teknologi Microsoft, dan yang tidak kalah penting adalah untuk saling meningkatkan kapasitas keilmuan kita mengenai teknologi yang bisa mendukung pendidikan dan pembelajaran. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini para narasumber sudah tampak hadir di tengah kita. Sambil saya sapa dulu yang sudah ada di hadapan kita. Ada Mas Afid atau Mas Ahmad Fahmi Taufik. Kita sapa. Assalamualaikum Mas Afid. Waalaikumsalam, Pak Agus. Ya, kabar baik hari ini Mas Afid ya? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana? Cuaca cerah di situ? Enggak, Pak, mendung-mendung bahaya. Lagi Ya, hujan, lagi sering hujan. di sini seharian tadi cerah, tapi menuju kegiatan sore ini Hujan baru saja beberapa menit yang lalu hujan deras gitu. ya, iya, Dengar iya. suara di luar sana. Heeh. Kita tidak mengganggu atau mengurangi esensi kegiatan hari ini. Kita sapa pembicara kedua Pak Agustinus Marcito. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Agus. Oke, baik. Cerah juga untuk Yogyakarta siang hari ini Wah, Bapak. di sini agak mendung ini, udah mulai hujan juga. Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah semua narasumber sudah bergabung dan siap untuk memberikan paparan berbagi dengan kita semua. Baiklah, kita buka bersama kegiatan siang hari ini. Bagi yang beragama Islam kita buka bersama dengan basmalah, dan bagi Bapak Ibu yang menganut agama lain kami aturkan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita buka bersama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan masuk sesi yang pertama, Ibu Bapak, adalah tech updates yang akan disampaikan oleh Mas Afid. Apa sih yang baru dari Microsoft begitu yang perlu kita ketahui? Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Mas Afid. Monggo, Mas Ahmad Fahmi Taufik. Iya, terima kasih Pak Agus dan rekan-rekan sekalian. Salam kenal nih, saya presentasi pertama Pak di SCS sama Mbak Rima. Jadi salam kenal semuanya nih. Saya senang sekali semangatnya. Saya jadi makin semangat untuk presentasi fitur baru. Namanya Search Coach. Oke, saya izin sambil open presentation Pak ya. Oke, sudah terlihat ya rekan-rekan semua. Oke, jadi fitur barunya apa sih di Search Coach ini? Ini kayaknya baru rilis juga, belum belum lama. Ini sangat powerful untuk para educators apalagi di classroom. Karena apa? Karena ini untuk encourage atau untuk convince para siswa kalau misalnya mereka itu ingin mencari suatu ilmu secara mandiri, itu tidak lagi ragu ya. Jadi nggak perlu lagi bolak-balik tab, misalnya pindah ke tab browser, buka Bing atau buka yang lain, terus dia mencari, kadang kan ada beberapa result atau beberapa hasil yang tidak kita inginkan tapi muncul. Nah, di sini kita meminimalisir itu agar, pembelajaran untuk siswa itu, lebih fokus dan lebih detail. Jadi guru dan siswa tidak lagi harus worry, terhadap apa yang, mereka cari, gitu. Oke, ini, eee insight aja, Pak. Jadi, mungkin, di luar sana, apalagi di kalangan edukasi, untuk mencari fakta ya, Pak, di search engine itu menjadi hal yang dipertanyakan. Tidak bisa membedakan antara fakta, mana opini. Kita kan nggak mau ya, Pak, ketika kita yang ngajar, namanya juga, siswa juga udah canggih ya, udah bisa searching sendiri. Nah, itu jangan sampai dia salah kaprah atau multitafsir apa yang mereka cari. Nah, itu kita nggak pengen, gitu. Jadi hadirlah di sini Search Coach. Oke.
fungsi kita lihat video sebentar Pak ya. Mohon maaf Pak, sepertinya ini tidak ada suaranya atau mungkin dari saya ya yang tidak mendengar audionya Pak. Ya. Oh, audionya nggak ada ya? Audio belum terinclude. Mohon untuk bisa di-share ulang. Oke, baik. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, reminder-nya sebentar ya. Sudah ada? Di saya belum. Bisa Belum dibantu juga ya? konfirmasi? Sudah terlihat Pak ya, screen saya? On the way. Oke. Coba dijalankan. Mohon izin audionya sudah ada ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Oke Pak, jadi itu sekilas Pak tentang search course, apa benefit-nya untuk para educator dan para siswa. Oke, ini secara singkat, fungsinya search course ini ada untuk student dan untuk educators. Yang saya highlight kuning ini akan rilis, future release Pak ya.
dalam waktu dekat. Saya nggak akan baca satu-satu fungsinya ini apa, karena lebih baik langsung demo aja ya Pak ya. Saya coba demo, bentar. Oke, layar saya sudah terlihat ya. Oke, jadi ini saya coba buat contoh aja Pak. Saya baru saja membuat kelas. Lalu untuk menambahkan search coach ini tinggal add tab aja nanti di sini, terus kita langsung cari search coach. Ya, tadi saya sebelumnya udah add ya Pak. Jadi nanti untuk Bapak Ibu-ibu yang mau masukin fitur ini di Classroom, langsung search aja, add tab, search coach, oke. Habis itu nanti langsung keluar tab seperti yang dilihat di Bing atau yang di Google untuk search engine-nya. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, untuk mencari di sini, jadi siswa itu nggak perlu lagi worry atau guru tuh nggak perlu lagi worry atas hasil pencariannya. Saya coba ambil contoh misalnya Pak ya, di misalnya kelas IPS, sejarah, saya akan cari misalnya Bung Karno. Ini contoh aja Pak ya, disclaimer untuk sebenarnya untuk bahasa yang di-support di saat ini tuh masih English, nanti bahasa Inggris nanti ke depannya akan di-support beberapa bahasa ya. Ini saya coba enter. Oke, jadi di sini akan muncul hasil pencariannya oleh saya, nanti mungkin dalam itu dari siswa. Bedanya apa dengan fungsi-fungsi di search engine lain? Nah, ini Pak, di bawah ini. Ini kita bisa ngeset domainnya mau dicari di domain apa. Kalau misalnya mau lebih spesifik nanti, misalnya saya nggak mau hasilnya itu .com atau selain .com. Nah, ini bisa dicari, bisa dipilih di sini. Dan misalnya mau lebih spesifik lagi, saya cuma mau hasil pencariannya itu website yang ada di Indonesia, maka kita tinggal pilih yang di Indonesia saja, seperti itu. Dan yang tidak kalah penting, kita juga bisa memilih tipe filenya, Pak. Misalnya kita butuh materi dalam bentuk PPT atau PDF. Nanti hasil pencariannya akan mencari kurang lebih 3 ini, PPT, PDF, atau doc, atau mau cari doc ya doc aja, berarti nanti yang akan result baliknya ya dokumen yang kita pilih di sini. Nah, sebenarnya yang paling penting di sini Pak, data range-nya, range jangka waktunya yang mau dicari di search coach ini nanti mau di-set berapa lama. Kita nggak mau data terlalu lama, kita nggak mau datanya itu mungkin terlalu baru karena perlu divalidasi gitu ya. Jadi kita pilih tab-nya di sini. Seperti itu. Nah, ini operator sebenarnya di sini kalau dengan search engine lain itu kita harus melakukan itu manual. Tapi ini membantu dari operator ini untuk mencari lebih spesifik. Saya coba ambil contoh, misalnya pakai double quote. Berarti ketika saya pakai double quote, nanti pencariannya akan membalikan membalikan hasil yang memiliki kata-kata yang saya sebut di sini. Berarti dia akan membalikan yang punya Karno aja. Nah, ini cuma contoh aja Pak ya. Nah, tapi dari tab-tab ini bisa modifikasi Pak, nggak cuma template hanya domain, file type, date range, atau operator saja. Itu di mana editnya, kita bisa edit di class settings, lalu filter. Nah, di sini ini kita bisa mengkustomisasi tab-tab apa aja yang nanti diperlukan di kelas Bapak Ibu. Kan nggak mungkin semuanya dipakai ya, supaya lebih mempermudah siswa juga. Saya cuma mau misalnya operator nggak perlu, date range nggak perlu, ya udah nanti tab inilah yang nanti akan muncul di search code setiap classroom. Dan yang tidak kalah penting yang terakhir ini adalah fast check. Jadi di fast check di sini fungsinya apa sih? Fungsinya ini untuk memberikan angka Pak, skor confident level untuk hasil yang keluar. Jadi ketika ini saya aktifkan, oke ini saya coba apply. Nah, saya misalnya mencari Sunan Kalijaga ya.
Nah, di sini saya search, saya bisa klik fast check. Di sini sebenarnya lebih memberikan, level makin tinggi levelnya, makin tinggi skornya berarti makin valid Pak ya, semakin semakin tinggi berarti ini bisa jadi dibilang jadi fakta. Nah, cuma hanya saat ini hanya disupport secara, apa namanya, default-nya dari 3 website ini. Coba saya pilih semuanya ya, saya cari lagi. Berarti kalau ketika kita pilih dengan 3 website tadi untuk mencari validasi yang lebih tinggi skornya, ternyata pencarian saya tidak ada, menggunakan 3 itu. Tapi itu bisa di-custom lagi Pak, Bapak Ibu. Nah, misalnya untuk fast check-nya kita bisa buat, misalnya domain, filter name-nya apa. Nah, nanti di sini situs-situs mana aja yang kira-kira menurut Bapak Ibu itu bisa menjadi sumber yang tepat. Nanti kita tinggal add di sini, gitu. Mungkin dari saya itu aja Bapak Ibu untuk update fitur terbaru ini. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo saya kembalikan ke Pak Agus. Baik, terima kasih Mas Afid. Ya. Update terkini dari Microsoft Teams ya Bapak Ibu tentang fitur search coach ya, mesin engine atau mesin pencari search engine maksudnya. Tetapi Betul. fitur-fitur yang komplit, ada filtering di sana, mau filter berdasarkan domain, filter berdasarkan jenis filenya dan lain sebagainya tadi lengkap ada di sana. Saya rasa Bapak Ibu ini hal yang menarik, yang terbaru dan perlu dicoba, dan bisa jadi Bapak Ibu di menit kesekian ini, menit ke-52 dari pukul 14, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, disimpan dulu atau bisa ditaruh di menu chatting ya, dan Bapak Ibu juga nanti bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Namun kita akan masuk ke sesi pemaparan yang kedua dulu, Mas Afid ya, mohon bersabar dulu. Nanti sesi tanya kita jadikan satu ya, Bapak Ibu. Kita akan masuk sesi kedua, 20 menit yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Agustinus Marjito dari SD Pangudi Luhur Yogyakarta. Hari ini beliau akan mengupas tentang reading progress pada Microsoft Teams sebagai